Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis balok tulangan rangkap. Kita awali dari pendahuluan terlebih dahulu. Oke, selain desain tulangan tunggal, terkadang balok juga didesain sebagai tulangan rangkap, yaitu balok yang memiliki tulangan tarik dan tulangan tekan gitu ya. Kita bisa lihat di bawah ini ada dua jenis balok ya. Yang kiri adalah balok tulangan tunggal dan yang kanan ini adalah balok tulangan rangkap. Oke, kita lihat di sini untuk balok tulangan tunggal, di sini hanya terdiri dari tulangan tariknya saja gitu ya. Sedangkan yang tulangan rangkap itu terdiri dari tulangan tarik yang bagian bawah ini dan tulangan tekan yang di bagian atasnya. Penggunaan tulangan tekan ini sering dijumpai pada suatu balok yang cukup panjang dan memiliki beban yang cukup berat ya, serta adanya juga misalnya ada persyaratan kontrol lanjutan yang diinginkan gitu ya. Nah, kemudian terkadang penggunaan tulangan rangkap ini juga diperlukan ketika adanya batasan tinggi penampang balok untuk keperluan arsitektur biasanya agar tinggi balok itu tidak mengurangi elevasi antar lantai gitu ya. Jadi dibatasi misalnya tinggi balok pada batasan tertentu sehingga untuk mengatasi itu kita bisa dengan menambahkan tulangan tekan di bagian atasnya. Jadi agak memperbanyak tulangannya dan bisa memperkecil sedikit dimensi dari penampang baloknya. Nah, kemudian bagaimana sih dalam praktek di lapangannya gitu ya. Nah, oke. Nah, dalam praktek di lapangan gitu ya, hampir semua balok itu selalu dipasang tulangan rangkap. Artinya jarang sekali ditemukan dalam pelaksanaan itu ketika mendesain balok itu didesain dengan tulangan tunggal. Jadi selalu dengan tulangan rangkap biasanya. Nah, alasannya kenapa? Jadi penambahan batang tulangan tambahan di daerah tekan yang di bagian atas ini akan mempermudah pengaitan sengkang. Jadi ini adalah tulangan gesernya, teman-teman bisa bayangkan di sini. Yang bisa diikat hanya yang bagian tariknya saja, sedangkan atas ini terlepas. Jadi bagaimana kita untuk ini biar tidak posisinya berubah, itu akan sulit ya ketika tidak ada pengikat di bagian atasnya. Oleh karena itu juga dengan adanya penambahan tulangan tekan bisa mempermudah pengikatan untuk tulangan sengkangnya, contohnya seperti ini. Nah, selain mempermudah pengaitan sengkang, juga terdapat beberapa keuntungan ya lainnya, yaitu yang pertama mengantisipasi kemungkinan adanya momen yang berubah tanda gitu ya. Contohnya di sini misalnya momen maksimumnya positif ya, kita berikan tulangannya di bawah. Nah, ternyata pada kondisi tertentu atau bisa saja berubahnya di penampang itu terjadi momennya momen negatif, artinya membutuhkan tulangan yang bagian atas. Ini akan sangat berbahaya sekali gitu ya. Kemudian juga mengurangi lendutan pada struktur, kemudian meningkatkan momen tahanan penampang, kemudian juga meningkatkan kapasitas rotasi dari penampang baloknya gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari tulangan rangkap gitu ya. Jadi ini adalah sebuah potongan tulangan, ini adalah tulangan tariknya ya. Kemudian ini adalah tulangan tekannya. Nah, kemudian ini adalah potongan melintang. Kemudian yang tampak memanjang atau tampak sampingnya di sini, ini adalah tulangan tekannya ya. Kemudian ini adalah tulangan tariknya yang bawah, dan ini adalah tulangan-tulangan geser atau bekelnya. Nah, bayangkan jika ini tidak ada, maka sulit untuk tulangan sengkang ini bisa berdiri dengan kokoh gitu ya. Oke, nah kemudian ini adalah gambar dari diagram tegangan pada tulangan rangkap ya. Nah, pada tulangan tunggal kita ada yang berbeda di sini. Pada tulangan tunggal tidak ada CS-nya, tidak ada compression steel-nya. Jadi hanya TS dan CC saja gitu ya. Nah, karena di sini ada tulangan tekan, maka ada juga restutan gaya dari tulangan tekannya di sini. Jadi CS ya. Jadi ada T, ada CC, ada CS untuk perubahan diagram tegangannya. Kemudian juga untuk diagram regangan juga sama, yang pada tulang tunggal hanya regangan tarik ya, dan juga regangan beton ya, tetapi di sini ada penambahan satu, karena ada tulangan tekan, yaitu regangan untuk yang tulangan tekannya. Itu ya. Jadi ini adalah perbedaan diagram tegangan regangan pada tulangan rangkap ya. Oke, kemudian ini adalah lebih detailnya lagi untuk penentuan momen nominal antara tulang tunggal dan tulang rangkap ya. Contohnya di sini kita ambil dari sebuah blok tegangan gitu ya. Di sini adalah gambar tegangannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau ketika kita hanya tulangan tunggal, jadi gaya di sini hanya ada gaya tarik dari tulangannya dan resultan gaya tekan dari betonnya gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan momen nominalnya kemarin tinggal keseimbangan gaya horizontal ya, T sama dengan CC gitu ya, itu untuk tulangan tunggal. Nah, kemudian kalau untuk tulangan rangkap, karena di sini ada diberikan tulangan rangkap, maka terdapat penambahan satu resultan gaya tekannya, yaitu gaya tekan dari
tulangan tekannya ini. Jadi T sama dengan, bukan T sama dengan CC lagi, tapi T sama dengan CC plus CS. Jadi yang tekannya itu ada dari dua parameter di sini, dari CC tekan dari betonnya, dan juga ada tekan dari tulangan tekannya yang di sini. Jadi T sama dengan CC gitu ya. Jadi ini menjadi perbedaan antara tulangan tunggal dan tulangan rangkap dalam menentukan momennya. Kemudian tinggal kita kalikan saja jaraknya dari sini. Misalnya kita tinjau terhadap CC plus CS ya, maka CC dikali dengan Z1 jaraknya terhadap gaya tariknya, kemudian juga sama CS-nya kita arahkan ke gaya tariknya gitu ya untuk menentukan momen nominalnya. Oke, kemudian bagaimana sih prosedur analisis dari tulang rangkap ini? Jadi analisis terhadap penampang balok tulang rangkap ini didasarkan pada kondisi tulangan tekannya. Jadi kalau kita lihat di sini dasarnya adalah kondisi tulangan tekannya di sini. Jadi yang merah ini adalah tulangan tekannya. Oke, kemudian ada dua macam kasus ya, atau ada kondisi yang akan kita jumpai. Yang pertama, apakah tulangan tekan ini sudah leleh? Yang kedua, apakah tulangan tekannya belum leleh gitu ya. Jadi nanti ada sedikit perubahan ya ketika tulangan tekan sudah leleh dan belum leleh dalam proses analisisnya. Kemudian bagaimana sih bisa untuk mengidentifikasi kapan tulangan tekan ini dinyatakan leleh dan belum? Nih ada persamaan yang kita tentukan gitu ya. Nah, jadi ini keterangannya. Tulangan tekan ini dinyatakan sudah leleh apabila rho dikurang rho aksen gitu ya. Jadi ini adalah rasio tulangan dari tarik dikurangi dengan tekan ini ketika lebih besar dari persamaan ini 0,85 beta 1 F aksen C dibagi F yield, D aksen dikurang D gitu ya, dikalikan dengan 600 per 600 kurang F yield ya. Nah, karena ini terlalu panjang, misalnya untuk mudah kita notasikan saja sebagai K gitu ya. Jadi apabila rho dikurang rho aksennya lebih besar atau sama dengan K, maka ini bisa kita anggap sudah leleh untuk tulangan tekannya gitu ya. Atau di sini regangan yang terjadi pada tulangan tekan ini lebih besar dari regangan kondisi lelehnya gitu ya. Jadi sudah leleh gitu. Oke, ini adalah kondisi pertama yang harus kita tentukan gitu ya. Kemudian untuk proses analisisnya untuk tulangan tekan yang sudah leleh ini. Oke, jadi di sini ada ini bagian tekan dan ini adalah yang bagian tarik ya. Jadi di sini kita uraikan menjadi dua untuk tegangan yang terjadi di sini ya. Jadi yang pertama kita anggap sebagai tulangan tunggal dulu, T sama dengan CC gitu ya. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi ada gaya akibat tulangan tarik dan juga tulangan tekannya. Jadi kita pecah menjadi dua gitu ya. Tetapi T di sini kita buat dua gitu ya. Jadi di sini T1 sama dengan AS dikali F yield, kemudian yang T2-nya AS2 sama dengan dikalikan dengan F yield, di mana besaran AS2 ini sama dengan AS aksennya. Jadi AS2 di sini sama dengan luas tulangan dari tulangan tekannya gitu ya. Jadi ini penambahan saja dibandingkan dengan yang tulangan tunggal gitu ya. Oke, jadi kan persamaannya itu kalau kita lihat dari ini keseimbangan gayanya untuk menentukan momen maka bisa T1 plus T2 itu harus sama dengan CC plus CS. Nah, kita bisa meninjau momennya dari CC plus CS ataupun dari T1 plus T2 gitu ya, karena keseimbangan gaya horizontal. Misalnya di sini dicontohkan untuk analisis hitungan untuk sudah leleh ini diambil dari T1 plus T2. Tapi jika teman-teman ingin mencoba dari CC plus CS juga bisa gitu ya. Oke, contohnya di sini diambil T1 plus T2. T1 itu tahu untuk resultan gaya T1 itu sama dengan AS dikalikan dengan F yield-nya gitu ya. T2 juga sama, AS dikalikan dengan F yield-nya. Nah, ini kan T-nya itu sebenarnya di sini 1, tapi ini dipecah menjadi 2. Nah, berapa nilai AS1, berapa nilai AS2 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan AS1 itu sama dengan AS dikurangi dengan AS aksen. Jadi jumlah tulangan di tulangan tarik ini dikurangi dengan tulangan tekannya. Jadi itu adalah besar AS1-nya gitu ya. Nah, kalau sedangkan D dikurang A per 2 ini adalah jarak ya dari T1 ke titik CC di sini. Jadi D jaraknya kan sini adalah D kan tinggi totalnya adalah D dikurangi dengan setengah dari tinggi blok tekannya di sini. Jadi D kurang A per 2. Itu juga yang di sini untuk menentukannya maka AS dikali F yield dikalikan dengan jarak dari T2 ke CS gitu ya. Kita tahu di sini D aksen maka D dikurang D aksen saja jaraknya ya, total di sini D dikurang
D aksen. Nah, kemudian dari persamaan ini kita juga bisa menentukan nilai blok, berapa sih tinggi blok tegangan di sini, maka S1 dikalikan dengan F-fill ya, dengan persamaan yang sama dengan sebelumnya. Oke, kemudian bagaimana untuk momen nominalnya? Maka momen nominal adalah penjumlahan dari T1 plus T2 atau CC plus CS gitu ya. Nah, di sini T1 plus T2, kita tahu persamaan T1 tadi yang di sini adalah faktor reduksi dikalikan dengan luas ASF field dikalikan dengan jaraknya di sini ya. AS1 kan adalah AS dikurang absen, AS aksen dikalikan dengan F field dikalikan dengan D dikurang A per 2. Kemudian untuk MU2 juga sama, AS aksen, AS2 ini kan sama dengan AS aksen ya. Jadi AS aksen dikalikan dengan F field dikalikan dengan jaraknya D dikurang D aksen gitu ya. Nah, jadi kita sudah peroleh untuk berapa besaran momen nominal dari penampang balok yang sudah leleh ini gitu ya. Nah, kemudian ini syarat batasan rasionya, jadi rho dikurang rho aksen ini tidak boleh lebih besar dari rho max atau harus lebih kecil dari rho max ya, di mana rho max ini tergantung dari rho balance-nya. Rho balance sudah kita pelajari sebelumnya persamaannya gitu ya. Oke, baik. Ini adalah contoh untuk, bukan maksud saya adalah penjelasan persamaan yang digunakan ketika kondisi tulang tekan yang sudah leleh, kemudian bagaimana dengan kondisi tulangan tekan belum leleh gitu ya. Di sini tadi ketika rho dikurang rho aksennya lebih kecil dari K ya, atau dari persamaan ini, maka tulangan tekan belum leleh. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan ketika tulangan tekan sudah leleh dan belum leleh gitu ya? Oke, yang menjadi perbedaan adalah di bagian gaya tarik dari gaya tekan dari tulangan tekannya, teman-teman. Jadi ketika sebelumnya yang di sini CS-nya sama dengan AS dikalikan dengan F-yield. Nah, tetapi ketika tulang tekan belum leleh, itu persamaannya menjadi AS dikalikan dengan F aksen S gitu ya, kemudian dikurangi dengan 0,85. Jadi ini saja yang menjadi perbedaan untuk tulangan tekan belum lelehnya. Di mana F aksen S ini diperoleh dengan menghitung modulus elastisitas dari tulangan tekan ini dikalikan dengan regangan ya, regangan yang terjadi pada tulangan tekan ini atau sama dengan persamaan ini 600 dikalikan dengan C dikurang D aksen ya. C adalah jarak garis netralnya, di sini dikurang D aksen adalah tinggi dari titik berat dari tulangan di atas ke permukaan dibagi dengan C. Jadi ini adalah persamaan untuk F aksen S-nya, sedangkan untuk regangan yang tulangan tekannya ini adalah persamaan yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi 0,03 ini dikalikan 200.000 ya, makanya menjadi 600 gitu ya. Oke, nah jadi CS-nya saja yang berubah. Nah, karena di sini ada perubahan CS, sebenarnya kita coba mengambil yang CC plus CS ini gitu ya untuk menentukan yang tulangan tekan. Jadi tidak menggunakan T1 plus T2. Jadi kita gunakan CC plus CS, CS-nya persamaannya ini, CC persamaan ini masih sama, CC tidak ada perubahan dengan yang sebelumnya, TS juga tidak ada perubahan, AS dikalikan dengan F-yield. Yang berubah hanya CS saja. Oke, kemudian untuk menentukan persamaannya, kita tahu kan untuk persamaan gaya keseimbangan di sini, karena ada T yang tariknya ke kanan, kemudian CC plus CS ke kiri, maka T sama dengan CC plus CS ya. Dari ini kita susun persamaannya, sehingga kita bisa memperoleh untuk nilai C-nya gitu ya. Dengan persamaan ini kita jadi ini persamaan ABC ya, pangkat 2. Nah, jadi dari sini kita bisa memperoleh nanti untuk nilai C-nya gitu ya. Kemudian dengan diketahuinya nilai C ini kita bisa menghitung nilai A-nya gitu ya. Blok tinggi tegangannya di mana A itu sama dengan beta 1 dikali C. Nah, beta 1 ini kan tergantung dari mutu betonnya. Ketika mutu betonnya lebih kecil dari 27 atau 28, kita bisa langsung menggunakan 0,85 ya. Jadi dihitung dulu C-nya, dapat C-nya, kemudian kita tentukan beta 1 dapat nilai tinggi blok tegangannya. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil menentukan nilai A, maka kita langsung bisa menghitung momen nominal dari persamaan tulang tekan belum leleh ini. Jadi CC dikalikan dengan jaraknya ditambahkan dengan CS dikalikan dengan jaraknya. Jadi CS itu kan kalau lihat dari sini, CS ke tulangan tarik ini kan adalah D dikurang D aksen gitu ya. Jadi D dikurang D aksen, kemudian untuk yang CC ke tulangan tariknya adalah D dikurang A per 2. Jadi di sini D dikurang A per 2, kemudian dikalikan dengan faktor reduksinya. Jadi ini adalah contoh persamaan. Ini adalah persamaan untuk menghitung ketika tulangan tekan dari sebuah balok itu belum leleh gitu ya. Jadi kalau di sini ada sedikit perubahan di bagian CS ini yang perlu diperhatikan.
Oke, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita batasi untuk rasionya, jadi tidak boleh lebih besar dari Romax, sama dengan yang tadi ya, ketentuan untuk batasan rasio tulangannya. Oke, kita masuk ke contoh. Ini adalah sebuah contoh satu. Diketahui suatu balok bertulang rangkap seperti pada gambar di samping ya. Jadi di bawahnya 6D29, di atasnya 3D2. Diminta untuk menghitung momen nominal dari balok ini ya, di mana diketahui mutu betonnya 25 MPa, kemudian mutu bajanya 400 MPa. Oke, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa dalam akses tulang rangkap ini kita harus tentukan dulu apakah tulangan tekannya sudah leleh atau belum gitu ya. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu. Oke, jadi ini contoh adalah kita hitung dulu AS-nya. Jadi AS ini adalah yang bagian bawah 6 dikali D29, luasan dari 29 adalah 660. Jadi diketahui di sini untuk tulangan tariknya 3690, kemudian untuk tulangan tekannya 3 dikali D22, luasnya adalah 380, jadi diperoleh di sini 1140. Kemudian dihitung untuk AS kurang AS aksennya, selisih antara luas tulangan tarik dan tekannya adalah sebesar 2820. Nah, kemudian kita coba untuk menentukan berapa sih, tadi kan untuk menentukan dia leleh belum leleh berdasarkan rasio tulangan ya, rasio tulangan tarik yang ini dan dikurangi dengan rasio tulangan tekan. Rasio itu kan adalah perbandingan antara luas tulangan dengan luas penampang balok gitu ya. Jadi luas tulangan tadi yang tarik kan adalah 1140, oh yang di sini ya 3960 dibagikan dengan tinggi luas efektif ya, jadi B dikali D bukan H gitu ya. Jadi sudah dikurangi dengan tebal selimut betonnya. Oke, jadi tinggi efektif D-nya adalah di sini adalah 600 ya. Jadi 300 kali 600. Jadi rasio tulangan untuk tarik ini adalah sebesar 0,022. Kemudian rasio untuk tulangan tekan yang bagian atas ini adalah 0,0063. Nah, rho dikurang rho aksen itu adalah 0,01567. Kita sudah tahu nilai rho kurang rho aksennya, sekarang tinggal kita hitung nilai K-nya. Kita masukkan persamaan ini. 0,85 beta 1 F aksen C plus F yield D aksen kurang D 600 ini kita selesaikan, kita masukkan persamaannya dan diperoleh di sini ternyata K-nya adalah 0,01129 ya. Nah, ternyata lihat di sini rho dikurang rho aksen lebih besar dari 0,0129. Artinya tulangan tekan sudah leleh gitu ya, karena dia sudah lebih besar dibandingkan dengan K-nya ini. Oke, ketika sudah diketahui, maka selanjutnya kita bisa untuk menentukan momen nominalnya. Sebelum menentukan momen nominal, kita perlu perhatikan di sini ada faktor reduksinya ya. Nah, jadi kita tentukan dulu untuk faktor reduksi kan teman-teman tahu apakah itu didasarkan pada kondisi penampangnya, apakah terkendali tarik, tekan, atau transisi gitu ya. Kita cek dulu apakah rho dikurang rho aksennya lebih kecil dari rho max pada terkendali tarik gitu ya. Nah, dicek di sini untuk rho max-nya adalah 0,01693, sedangkan rho dikurang rangsannya adalah 0,156, artinya lebih kecil dari rho max-nya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penampang balok ini berada pada kondisi terkendali tarik, sehingga kita bisa menggunakan faktor reduksinya adalah sebesar 0,9 gitu ya. Kemudian tinggal kita masukkan saja persamaan ini, AS ini luas tulangan tarik ya, yang di bawah ini tadi. 3690 dikurangi AS aksen kita selesaikan saja, kemudian D juga kita sudah ketahui di sini 600 dikurangi A-nya kita sudah A-nya harus dicari terlebih dahulu ya, karena di sini A-nya belum diketahui, maka tentukan persamaan A-nya mulai ini AS dikurang AS aksen dikali F yield dikali 0,85. Jadi diperoleh nilai A-nya adalah 179. Jadi setelah nilai A diperoleh, langsung menghitung momen nominalnya dengan memasukkan ke dalam persamaan ini ya. Sehingga diperoleh di sini momen nominal dari penampang balok yang sudah leleh ini adalah 745,02 kN meter gitu ya. Kemudian itu adalah contoh untuk penampang balok yang ketika diketahui bahwa tulang tekannya sudah leleh. Kemudian bagaimana kasus nanti ketika diketahui tulang tekannya belum leleh? Apakah analisisnya sama gitu ya? Jadi adalah sebuah contoh dua, ini sengaja disiapkan dengan kondisi yang berbeda. Di sini diidentifikasi bahwa tulang tekannya belum leleh gitu ya. Jadi rho dikurang rho aksennya ini lebih kecil daripada K-nya ya. Jadi K-nya di sini kan 0,0175, sedangkan rho kurang rho aksennya adalah 0,157. Jadi belum leleh gitu ya. Kemudian yang
perlu kita perhatikan adalah bagian CS-nya gitu ya. Atau teman-teman langsung menggunakan persamaan yang sudah ditentukan di sini tadi juga boleh. Jadi langsung menggunakan ini ya, persamaan ini karena memang sudah diketahui tadi untuk yang F-field-nya ini diganti dengan AS aksen dikalikan dengan 600 C kurang D aksen gitu ya. Jadi bukan AS kali F-field tetapi AS dikalikan 600 C kurang D aksen per C gitu ya. Oke, kebetulan langsung saja menggunakan persamaan yang sudah ada tadi karena sudah diketahui bahwa ini belum leleh gitu ya. Oke, kita hitung dulu nilai K1, K2, K3-nya berdasarkan persamaan ABC ya. Nah, yang ada di sini, nah K2, K1-nya yang 0,85 Johnson yang depan ini yang pangkat 2, kemudian K2-nya yang pangkat yang variabelnya 1 ini adalah konstantanya ya. Oke, teman-teman ikuti dengan cara seperti ini sehingga nanti bisa diketahui nilai C-nya ya. Diketahui nilai C-nya, kemudian setelah nilai C-nya dihitung nilai A-nya. A-nya kan beta 1 dikali C ya. Nah, beta 1-nya di mana? Ada persamaan yang pas awal-awal dicek kembali tergantung dari mutu betonnya. Jadi diperoleh di sini A-nya adalah 134,94 gitu ya. Sehingga di sini untuk bisa langsung dihitung nilai nominalnya. Jadi di sini kita masukkan ke persamaan CC ya. Jadi kita berdasarkan persamaan yang di sini tadi ya, kita selesaikan. Oke, CC 8,330 C ya. Jadi diperoleh dari hitungan sebelumnya yang teman-teman hitung dari persamaannya yang dicontoh. Oke, yang ini jadi CC dihitung dengan ini 0,85 Epsilon C dikali beta 1 dikali C dikali B. CS yang menggunakan ini, T-nya menggunakan ini. Oke, sudah diperoleh untuk nilai CC-nya sekian, CS-nya sekian itu ya. Sehingga sini diperoleh hasilnya untuk gaya tarik dari betonnya adalah sebesar sekian. Yang ini kemudian ini adalah tekan dari betonnya sekian, kemudian adalah tekan dari tulangannya adalah sekian gitu ya. Kemudian setelah ini kita tinggal masukkan saja nilai CC dikalikan dengan D dikurang A per 2. Ini jaraknya ya. Kemudian CS kurang D kurang D aksen gitu ya. Nah, di sini diperoleh untuk tulangan tekannya adalah sebesar maksud saya diketahui momen nominal dari penampang balok yang belum leleh ini adalah 1000 ya, 1051,19 kilonewton meter gitu ya. Oke, jadi poin di sini yang kita simpulkan gitu ya untuk tulangan tekan dan untuk balok yang sudah leleh dan belum leleh itu hanya berada perbedaannya di penentuan CS-nya ya, CS di sini. Jadi kalau di tulang tekan sudah leleh, CS itu AS dikalikan dengan F-yield. Tetapi kalau untuk ketika belum leleh, maka kita tidak bisa langsung mengalihkan AS dikali F-yield gitu, tapi AS dikalikan dengan F aksen S dikurangi 0,85 dikali dengan F aksen C. Ini saja yang menjadi perbedaan. Jadi nanti hati-hati dalam menghitung ketika tegangan sudah leleh jangan menggunakan AS dikali F aksen S tapi F-yield. Begitu juga sebaliknya. Ketika belum leleh jangan gunakan AS dikali F-yield tapi gunakan AS aksen dikalikan dengan F aksen S seperti ini.